Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nur Karim. NIM saya yaitu 2892050092. Semester 1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila Bekasi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang diampu oleh Bapak Dermawan SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yaitu sumber hukum sering pula disebut hukum formal. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum tersebut dan jelaskan menurut pendapat saya mengenai harapan dunia bisnis pada hukum dan jelaskan dasar-dasar diberlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sebuah hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Apa bedanya antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan? Yang pertama yaitu undang-undang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatannya, seperti PP dan lain-lainnya. Atau peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam mengikat secara umum, yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama yaitu ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan RI, secara yuridis konstitusional Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebab Pancasila mengandung nilai-nilai universal. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua yaitu undang-undang. Undang-undang yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Baes, undang-undang itu mempunyai dua arti. Arti yang pertama yaitu dalam arti formal, sebuah keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Yang kedua, menurut dalam arti material yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk. Yang ketiga, kekuatan berlaku yuridis. Dasar kekuatan berlaku yuridis pada prinsipnya harus menunjukkan satu, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Yang kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Yang ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu seperti pengundangan atau pengumuman setiap undang-undang harus dalam kelembaran negara atau peraturan daerah yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD yang bersangkutan. Yang keempat yaitu keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Kekuatan berlaku filosofi. Dasar kekuatan yang berlaku filosofi menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum, yaitu yang merasakan harapan dari hukum, misalnya untuk menjalin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Kebiasaan atau custom, yaitu perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tersebut diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu sering berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Maka dengan demikian dibuat suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
Jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain, sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertentu. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama. Traktat atau treaty adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu, melainkan mengikat pula warga negara dari negara-negara yang berkepentingan. Macam-macam traktat itu ada dua. Yang pertama traktat bilateral dan traktat multilateral. Perjanjian atau Overend Terms adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih sering berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya. Pendapat ahli hukum atau doktrin. Pendapat ahli hukum atau doktrin adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sumber hukum menurut Albrecht. Yang pertama, sumber hukum material yaitu tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, budaya agama, dan keadaan geografis. Yang kedua yaitu sumber hukum formal. Tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Misalnya undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber hukum menurut Ahmad Sanusi. Sumber hukum normal. Yang pertama yaitu sumber hukum normal yang berlangsung atas pengakuan undang-undang, yaitu undang-undang, perjanjian antar negara, dan kebiasaan. Yang kedua, sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu perjanjian doktrin dan jurisprudensi. Sumber hukum menurut abnormal yaitu atau proklamasi, kedua revolusi, dan ketiga Code de Aitor. Sumber hukum menurut Van Alpendorf. Yang pertama, sumber hukum dalam arti historis yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis, yaitu dokumen-dokumen kuno dan nota dan lain-lainnya. Yang kedua, sumber hukum yang merupakan tempat pembentukan undang-undang mengambil hukumnya. Yang ketiga, sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sumber hukum dalam arti filosofi. Sumber hukum ini dibagi menjadi lebih lanjut. Jelaskan menurut pendapat Anda mengenai harapan dunia bisnis pada hukum dan jelaskan dasar-dasar diberlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis. Di mana Indonesia saat ini jika dilihat dari bidang sistem hukumnya sangatlah miris, yang mana para aparat penegak hukumnya masih banyak melakukan kecurangan baik dalam penerimaan suap, jual beli hukum, serta jual beli perkara. Yang mana posisi penegak hukum di sini merupakan harapan serta panutan bagi masyarakat untuk memutus keadaan seadil-adilnya demi kemajuan negara. Namun, hal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut sangatlah berbanding balik dengan harapan yang ada di masyarakat. Harapan saya pada sistem hukum di Indonesia saat ini adalah kesadaran para aparat penegak hukum untuk berhenti melakukan penyimpangan dalam memutuskan keadilan, serta lambat laun baik dari pemerintah penegak hukum dan masyarakat juga melakukan perbaikan dalam sistem hukum yang ada demi mewujudkan Indonesia yang tegas dalam memutuskan keadilan.
Pada dasarnya hukum diciptakan melalui kekuasaan, tetapi muatan hukum harus mengatur keseimbangan antara kepentingan kekuasaan dengan kepentingan masyarakat atau rakyat yang memiliki kedaulatan. Oleh karenanya, hukum diciptakan bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk kepentingan perkembangan masyarakat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun dari perasaan saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.